Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bulan. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang jenengan lihat, baik-baik dan selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Ya Bapak, hari ini di pagi hari ini saya ingin istilahnya dari pengalaman Bapak memimpin sudah bertahun-tahun, itu tentunya saya harus banyak belajar dari Pak Wantono, Bapak kepala sekolah kita yang luar biasa menurut saya. Bapak selama memimpin di SMA Negeri 1 Mululuk ini, saya harus banyak belajar. Nah, pada kali ini, pada kesempatan ini, tidak terasa saya sudah memasuki modul 3 Bapak, terkait Alhamdulillah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, untuk itu Bapak yang sudah bertahun-tahun menjabat menjadi kepala sekolah, tentunya banyak sekali terjadi kasus-kasus nih Bapak ya. Entah itu dari siswa, dari guru, ataupun dari masyarakat, orang tua, dan macam-macam. Nah, saya ingin tahu, ini saya juga penasaran, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan khususnya yang terkait dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu Bulan. Memang kalau pengalaman kepala sekolah memang saya cukup lama. Jadi semuanya itu nanti terproses. Jadi Bu Bulan nggak usah khawatir. Insya Allah pada saatnya Bu Bulan pun juga sangat bisa dan mampu untuk melakukan hal-hal apa yang biasa saya lakukan. Jadi gini Bu Bulan, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk dilema etika ini kan kita ini dihadapkan pada suatu keadaan. Suatu keadaan itu bisa antar kepala sekolah dengan guru, mungkin dengan karyawan, ataupun mungkin juga dengan siswa, bahkan bisa jadi dengan wali murid. Yang mana keadaan itu sama-sama tidak ideal. Karena tidak ideal, maka tentu kita harus mengidentifikasi juga. Jadi masalahnya itu bisa jadi keduanya bisa sama benarnya, keduanya juga bisa sama-sama kurang benar. Beda dengan yang bujukan moral. Kalau bujukan moral, jelas kita berada pada suatu keadaan, yang mana keadaan itu apa yang kita hadapi untuk mengambil keputusan itu batasannya jelas, karena hitam dan putih, antara benar dan salah. Maka dalam mengidentifikasi masalah, apakah permasalahan kita hadapi ini masuk dalam bujukan moral atau dilema etika, maka ya tentu dilihat, tentu melihatnya bisa jadi tidak pada saat di depan. Setelah proses kita mendengarkan dalam menyelesaikan masalah itu, kita lebih tahu permasalahan ini sama benarnya, atau sama kurang benarnya, atau benar dan salah. Sehingga kata kuncinya kita lihat mulai dari awal kita mendengar permasalahan itu, bisa juga nanti diperjelas dalam proses untuk menentukan masalah ini masuk dilema etika atau rujukan moral dengan parameter kondisi tidak ideal tadi, benar-benar atau salah-salah, itu jelas masuk dilema etika, sedangkan rujukan moral batasannya lebih jelas, benar dan salah. Ini luar biasa Pak Wantono ini sudah bisa membedakan antara kasus yang dilema etika dengan rujukan moral. Nah, Bapak, saya penasaran, misal yang sudah Bapak alami saat ini, kasus seperti apa sih rujukan moral ataupun kasus dilema etika yang sudah Bapak pernah alami atau sudah pernah diputuskan? Nah, padahal pada pengambilan keputusan itu terkadang kita dilema juga. Kadang itu sama-sama benar atau sama-sama sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, kadang kita dilema nih Bapak. Nah, bagaimana? Kita ambil masalah yang terbaru, yang memang sebenarnya kalau dalam posisi, kalau
untuk salah benar itu relatif lebih gampang. Iya. Tapi yang terbaru di sekolah kita ini terjadi bulan yang lalu dengan kehadiran Pak Koir. Iya. Pak Koir sebagai guru baru di sini dengan membawa SK mengampu pelajaran IT. Nah, tentu Pak Koir datang ke sini dengan suatu niat baik, niat kebajikannya luar biasa karena menjalankan tugas untuk membantu memajukan sekolah kita. Di sisi lain, di sekolah kita ini dulunya punya karyawan namanya Mas Dadan. Mas Dadan karyawan, backgroundnya IT juga. Karena pada saat itu lembaga kita membutuhkan seorang guru IT, maka Mas Dadan yang waktu itu posisinya karyawan, kita beri kesempatan untuk mengajar. Proses berjalan, Mas Dadan punya SK gubernur, itu pun statusnya masih karyawan, karena masuknya karyawan. Tapi di lapangan, Mas Dadan mengajar IT sebagai guru. Nah, tentu ini sesuatu yang baik juga. Karena apa? Sekolah juga memberi kesempatan Mas Dadan mengembangkan ilmunya, sekolah juga butuh. Nah, di satu sisi Pak Koir juga sama. Pak Koir juga datang ingin mengabdi di sini. Tapi di permasalahannya muncul, ternyata jam yang di lapangan itu kalau diapu 2 guru maka tidak akan maksimal. Karena yang Pak Koir nanti dia sertifikasi juga butuh 24 jam, tentu Mas Dadan juga habis. Nah, ini juga sama-sama baik. Nah, tapi kita harus memutuskan. Alhamdulillah dalam menyelesaikan ini tentu komunikasi yang utama. Keduanya tentu saya ajak bicara. Untuk Pak Koir, alhamdulillah kita terima. Tapi untuk sementara menunggu tahun ajaran baru supaya Pak Dadannya juga butuh persiapan psikis. Andai kata dia kembali lagi ke karyawan. Nah, Pak Dadan juga saya panggil karena posisinya hari ini Mas Dadan itu statusnya karyawan dengan SK Gub. Nah, di satu sisi Mas Dadan juga guru. Nah, maka saya beri kesempatan untuk membimbing. Alhamdulillah kesimpulan Mas Dadan memilih untuk mempertahankan SK Gubnya. Nah, tapi di satu sisi kebetulan Pak Koir juga karena rumahnya agak jauh, kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini untuk mutasi di tempat yang lebih dekat. Alhamdulillah keduanya ini sudah bisa menerima. Akhirnya hari ini proses Pak Koir dalam mutasi mendekati tempat tinggalnya, Pak Dadan hari ini masih tetap mengajar. Tapi dari keputusan ini insya Allah keduanya tetap bisa menerima karena insya Allah tidak ada dirugikan. Sehingga Pak Koir juga akan lebih dekat rumahnya, Pak Dadan juga masih tetap bisa mengajar. Berarti kasus yang ini tergolong dilema etika ya, betul. Ya. Nah, jadi sudah langkah-langkahnya juga sangat jelas dalam pengambilan keputusan. Nah, Bapak ini dari langkah-langkah yang sudah Bapak tadi selesaikan, pengambilan keputusannya juga kedua belah pihak sama-sama insya Allah baik lah, nggih. Nah, hal apa yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu untuk mengambil keputusan ini yang paling efektif kita harus berkomunikasi langsung kepada yang bersangkutan. Yang jelas problem juga harus kita jelaskan. Nah, tentu permasalahan kita nanti sudah dari problem itu kita komunikasi tahu bahwa ini masuk dari etika atau yang yang bujukan moral. Nah, yang terpenting satu, di dalam memutuskan nanti kita kedepankan memanusiakan manusia. Insya Allah nanti keputusan terakhirnya tidak ada yang dirugikan dan insya Allah juga tidak meninggalkan luka yang mendalam. Bapak dalam pengambilan keputusan tadi pasti ada
kesulitan ataupun tantangan gitu Pak, antara kedua belah pihak tadi dengan Pak Dadan dan Pak Koir. Menurut Bapak apa sih tantangan yang paling sulit atau kesulitan yang bagaimana dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya dalam permasalahan Pak Dadan Pak Koir kemarin itu tidak ada yang sangat sulit karena semuanya bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tapi terkadang pengalaman yang terjadi, kesulitan terkadang muncul karena terkadang yang bersangkutan itu minta menang sendiri, minta benar sendiri. Terkadang permasalahannya ada di sana. Tapi memang butuh perjuangan. Insya Allah sementara yang saya hadapi itu dengan menjelaskan yang semula merasa benar sendiri, juga kita beri wacana sisi lain sehingga bisa memahami, termasuk yang ingin menang sendiri pun akhirnya juga bisa menerima. Tapi itu jelas tidak semua. Dari permasalahan dilema etika ini Bapak dalam pengambilan keputusan ini saya juga penasaran nih Pak Wantono nih. Langsung memutuskan di tempat ataukah Bapak harus menganalisis dulu atau perlu memikirkan dulu dalam pengambilan keputusan? Sementara ini tidak ada terjadwal secara khusus, tidak ada. Jadi spontan. Jadi spontan di mana ada permasalahan. Insya Allah karena kebetulan kami juga sudah cukup lama, hampir 20 tahun para sekolah, sehingga keputusan itu saya ambil rata-rata spontan pada saat munculnya permasalahan itu. Pak, nah ini pada saat pengambilan keputusan dilema etika tadi ada kasus Pak Dadan dan Pak Koir. Nah tentunya itu pasti ada seseorang atau istilahnya memberikan kemudahan bagi kita. Misal bagaimana sih kita mempermudah atau membantu kita dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah ada misal dari pihak lain? Jadi sementara ini tidak ada seseorang figur untuk yang katakanlah menjadi partner mengambil keputusan. Tapi yang jelas saya belajar dari pengalaman pada saat saya masih menjadi guru, saya jadi wakil kepala sekolah. Tentu saya mengambil beberapa hal-hal yang terpenting dari sekian banyak pemimpin-pemimpin yang pernah membina saya. Jadi tidak ada orang khusus, Pak. Nah, ini terakhir nih Bapak, pertanyaan terakhir. Nah, dari pengalaman Bapak dalam memimpin sekolah yang tahun-tahun juga, tentunya dalam pengambilan keputusan yang luar biasa menurut saya, dari perjalanan itu Bapak, bagaimana Bapak mengambil atau reflektif diri atau bisa membuat pembelajaran diri. Nah, seperti apa Bapak? Jadi gini, dengan apalagi berkembangnya tentang ini istilah kurikulum merdeka dan sebagainya, dengan pengalaman sebenarnya masalah ini sudah masalah lama, cuma pengalaman tentang dilema etika dan sebagainya ini kan sesuatu hal yang baru, maka tentu ada satu manfaat. Jadi manfaatnya dengan kita bisa mengidentifikasi permasalahan itu, maka jelas kondisi sekolah lebih kondusif. Ini yang pertama. Terus yang kedua, karena kondisinya itu kondusif, maka tentu proses kegiatan belajar mengajar atau roda yang ada di sekolah itu pasti berjalan dengan lebih baik. Nah, karena bisa berjalan lebih baik, di mana sekolah berada yang saya tempati, insya Allah di sana tujuan institusional SMA untuk mampu mengantarkan anak-anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah selalu bisa dibuktikan hasilnya meningkat. Itu merupakan hasil daripada proses yang dimana dengan kondusif, kegiatan bisa berjalan lebih maksimal dan goalnya pun juga akan terlihat pada saatnya. Saya kira itu diantara manfaat dalam kondisi di sekolah setelah kita mengetahui beberapa hal termasuk identifikasi permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak. Saya jadi belajar ini dalam dan juga dari pengalaman Bapak Wantono ini yang luar biasa. Memberikan pembelajaran bagi saya bahwa dilema etika itu kadang-kadang kita juga sulit mengambil keputusan, tapi Bapak Wantono itu orang yang tegas, dapat mengambil keputusan di tempat ini juga menurut saya ketegasan juga diperlukan. Nah, seperti itu. Bapak terima kasih waktunya. Sama-sama. Iya, ini memang pembelajaran, kita harus belajar dari
menjadi seorang pemimpin yang insya Allah mudah-mudahan Bapak kedepannya saya dapat lebih baik lagi, bukan sebagai mungkin dalam pemimpin di pembelajaran saya. Ketika nanti saya bersama dengan siswa saya dapat memutuskan misal ada perkara atau kasus tentang dilema etika, tentang bujukan moral, saya dapat mengambil keputusan dengan bijak. Nah, seperti itu gitu Bapak. Ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya doakan Bu Wulan juga sukses. Amin. Untuk bekerja dan berkarir dan saya yakin panjenengan bisa. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana Bu kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Bu Wulan. Alhamdulillah sehat nggih. Bu, Bu Nurul ini pemimpin di sekolah luar biasa nih Bu nggih. SLB Putra Mandiri Lamongan. di Lamongan. Yang Tepatnya di Desa Bradah nggih. Nah, iya itu adalah SLB satu-satunya nggih Bu nggih Iya, di situ. betul. Iya. Nah, ini Ibu saya ingin menggali, bersedia nggih Bu? Insya Allah. Dalam pengambilan keputusan. Nah, ini saya pendidikan guru penggerak ini alhamdulillahnya sudah masuk ke modul 3 ini Bu Nurul. Nah, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ini saya harus banyak belajar ini dari Bu Nurul, bagaimana sih pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu mungkin nanti saya aplikasikan kepada pemimpin, saya sebagai pemimpin di saat pembelajaran nih Bu nggih, pada saat guru. Nah, ini yang menariknya, saya juga sangat tertarik di SLB yang Ibu pimpin selama ini nggih. Nah, Bu, pada saat memimpin atau dalam situasi di sekolah Ibu yang Ibu alami, pasti banyak mengalami kasus-kasus nggih. Betul. Kasus-kasus seperti apa Bu? Kasus-kasus yang menurut Ibu bagaimana sih cara mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika atau bujukan moral? Itu Bu. Baik, saya akan berusaha menjawab Bu Wulan. Nggih. Kalau saat saya mengalami dilema etika itu biasanya saya mengobservasi itu anak didik saya ya, saat dia itu mengenal kalimat atau kata-kata mungkin yang kurang sopan atau jorok pada anak didik saya sendiri juga kaget tuh, kenapa kok jadi seperti itu, padahal setiap hari di lingkungan sekolah kita tidak pernah mengajari seperti itu. Ternyata setelah saya pelajari, mereka itu kebanyakan kan tinggalnya di lingkungan tempat tinggal mereka dengan pergaulan yang bebas, dengan anak-anak yang tentunya normal daripada anak didik saya. Iya, Gitu kan? betul. Otomatis saat anak yang normal Iya. itu dengan anak Iya. didik saya yang luar biasa, sukanya itu kan istilahnya itu seperti menjaili Bu ya. Iya. Nah, mungkin tirukan ini. Nah, sedangkan anak didik saya kan tidak tahu Iya. itu benar atau salah. Betul. Dia kan asal menirukan. Sedangkan kita sebagai orang tua saat di sekolah, dilemaku, Nggih. mau kita ajari yang baik-baik. Iya. Saya juga nggak berhak sepenuhnya, ya kan? Betul. Kalau tidak saya ajari, itu nanti kebablasan sampai mereka dewasa. Nah itu dilemanya seperti itu. Dilemanya seperti Iya, itu nih, Bu. seperti itu. Nah, dari kasus yang Ibu tadi alami, bagaimana Bu, cara pengambilan keputusannya? Nah, kadang-kadang kita itu benar memang dalam aturan kurang baik, Iya. dalam nilai kebajikan juga kurang baik. Iya. Nah, itu bagaimana? Biasanya sering yang saya lakukan, anak seperti itu saya panggil sendiri dulu. Saya panggil sendiri, saya kasih masukan, kamu jangan
seperti ini, jangan pernah berkata seperti ini kurang baik. Kadang saya tanya, kamu kok bisa berbicara seperti itu, dari mana? Kan gitu. Oh, ternyata memang dari lingkungan tempat tinggal mereka, terutama dari teman-temannya, gitu loh. Iya, seperti itu ya. Itu cara pengambilan keputusannya ya Bu. Nah sekarang dari pengambilan keputusan ini saya ingin penasaran ini Bu, bagaimana sih langkah-langkah konkretnya dari awal sampai Ibu ambil keputusan seperti itu, atau prosedurnya? Biasanya saya observasi dulu Bu. Yeah. Setelah saya observasi kok masih belum terselesaikan, anak itu saya kasih angket. Saya kasih angket, saya suruh mengerjakan seperti itu. Kalau toh misalnya belum tercapai, masih terus saya cekoki hal-hal yang positif-positif ke anak didik saya tadi agar berubah sikapnya walaupun tidak sepenuhnya baik. Asalkan kan bisa menuju ke hal yang paling tidak ya menuju sempurna, walaupun tidak 100% sempurna. Karena kita kan juga menyadari anak-anak seperti itu. Ibu mohon maaf ini sebelumnya, di SLB Putra Mandiri itu paling banyak itu dalam kategori apa? Di situ semua bulan menyeluruh, iya. Menyeluruh. Autis ada, Iya. tunarungu ada, tunanetra ada, semua Semuanya menyeluruh. Iya. Nah, iya. Nah, Bu, apa sih selama ini ya hal-hal yang paling efektif dalam dari langkah-langkah tadi ya, dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya saat observasi dan pengambilan angket, pengisian angket. Oh, begitu Iya. Itu yang pengisian angket itu yang pernah Iya. yang pernah Ibu alami itu pada anak kategori apa? Tunanetra. Bisa ya Bu ya? Nulis dia bisa. Oh. Bisa Bu. Walaupun Iya. dia menyandang kekurangan, setiap anak seperti itu pasti ada kelebihan. Saya setuju itu Bu. Kan walaupun tunanetra, tapi kan dia sudah terbiasa pakai braille. Oh iya Bu ya. Nah, ini yang pembelajaran baru buat saya ini. Nah Bu, dari tadi itu ternyata kan observasi ya yang paling Iya, efektif itu ya. observasi. Iya, observasi dan pemberian angkat itu tadi ya. Nah kemudian, nah Bu, ini pasti pada saat kita pengambilan keputusan ya, Iya. pasti ada tantangan-tantangan atau kesulitan. Nah yang pernah Ibu alami itu seperti apa Bu? Kalau tantangan yang pernah saya alami itu ketika saya ingin atau menghendaki anak didik saya itu lebih baik, terkadang kan orang tua kurang mendukung gitu. Itu yang susah Bu. Terus kadang ini Bu, akomodasinya mungkin jarak tempat tinggal mereka kan kurang dekat atau terlalu jauh dari sekolah. Terus yang ketiga itu kita menyadari kalau anak seperti itu kalau tepat jam 7 masuk itu kadang kan suka molor. Iya, Jadi kan bisa ya, Bu, ya. kita kan menyadari anak seperti itu walaupun datangnya itu jam berapapun kita tenang. Misalnya jam 7 harus masuk, tidak bisa Bu. Kadang ada yang jam 8 baru nyampe. Kita kan menyadari anak seperti itu kadang itu saksernya hati dia itu baru mau berangkat. Jadi kita menunggu anak-anak itu seperti itu. Berangkat saja sudah senang kita ya Bu Iya, ya. sudah senang banget. Iya Bu, iya betul. Setuju sekali saya tentang itu. Karena anak-anak itu apalagi berarti itu ada dukungan orang tua ya Bu ya. Kalau tidak ada orang tua inisiatif menyekolahkannya di SLB itu, juga anak-anak, dan juga saya melihat juga berbeda Bu antara anak-anak yang disekolahkan memang khusus dengan yang dibiarkan dengan cara berbeda gitu. Betul, sangat berbeda. Iya, sangat berbeda sekali. Nah, itu ada tantangan. Nah, pada saat pengambilan keputusan pada saat
anak yang seperti itu langsung mengambil keputusan saat di tempat atau menunggu dulu atau dijadwalkan dulu atau dianalisis dulu atau seperti apa Bu bentuk dan prosedurnya? Biasanya gini Bu, Yeah. kita lihat kasusnya dulu. Misalnya kasusnya ringan dan saat itu juga bisa kita selesaikan, kita langsung menyelesaikan. Misalnya kasusnya kok agak berat dan tidak bisa terselesaikan, kita pending, kita pelajari dulu, kita analisis, kita bawa pulang dulu, besok baru kita selesaikan. Diputuskan Iya. dengan berbagai Iya, kita analisis, kita observasi dulu, Observasi kita dulu. observasi ulang apa kekurangan dari anak ini Iya. dan apa kelebihannya, kita baru memutuskan kalau kita sudah mengobservasi seperti itu. Setuju Bu ya. Nah ini pada saat pengambilan keputusan ini Bu Ibu, pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang sudah dialami seperti apa Bu? Faktor yang mendukung, yang Nah. sangat mendukung Oke. kasus ini agar terselesaikan itu biasanya teman-teman sejawat, khususnya teman kerja kita, dukungan ke itu Bu ya, kayak semangat mereka, terus terutama juga orang tua mereka. Orang tua Ya, orang tua mereka juga sangat mendukung sekali Bu. Ibu ini kira-kira berapa siswa Bu sekarang itu yang ada di SLB? Kurang lebih ya banyak bulan di situ Bu. Ya, Bu, ya. banyak banget Bu. Nanti saya ingin lihat ya Bu ya. Iya, monggo Nanti saya silakan. coba Iya. keliling ini nanti Silakan. anak-anak. Nah Bu, ini yang terakhir ini saya juga penasaran dari pengalaman apa sih Bu yang bisa dipetik atau pembelajaran untuk kita seperti apa? Pengalaman yang harus saya putuskan, yang kita lakukan Bu ya. Kita berusaha untuk ikhlas, terutama memang ikhlas dan sabar. Kuncinya hanya itu, ikhlas, sabar. Percuma kalau kita hanya melakukan tapi tidak sabar atau ikhlas dalam hati, hasilnya juga akan sia-sia seperti itu. Karena kan anak-anak seperti itu memang butuh keikhlasan dari pendidiknya. Anak itu punya kelebihan sendiri Bu. Kalau pendidiknya tidak ikhlas, anak itu juga merasakan. Kadang mereka tidak mau konsentrasi. Iya, seperti itu. Pengalaman saya Bu sangat banyak banget Bu. Iya. Misalnya dari awal-awal banyak tantangan juga terutama dari lingkungan tempat kerja. Oke. Kayak meremehkan kan, Iya. seperti kata-kata seperti ini. Makanya aku jadi canggukan Bu. Iya. Masa iso ngatasi bocah koyok ngono kuwi kan gitu. Iya. Masa bisa ngatasi ibaratnya orang awam, anak-anak spesial itu dianggap tidak benar atau anak dia Iya, maaf, betul, seperti iya. itu. Mereka kan tidak sadar kalau anak-anak seperti itu butuh pelukan, butuh kasih sayang yang tulus. Perhatian Iya, yang lebih. butuh perhatian yang lebih. Jangan salah menilai kalau Betul. anak-anak seperti itu sangat banyak punya kelebihan. Iya, pasti di balik kekurangannya itu kan adil ya Bu ya, pasti itu. Nah, berarti pembelajaran saya juga dapat pembelajaran nih di sini bahwa kita harus banyak bersyukur ya Bu, Iya, tentunya betul. kita diberikan normal. Ya. Nah, seperti ini kadang-kadang kayak sepertinya murid-murid yang saya ini harus perlu banyak belajar juga Iya, dari yang lain. betul, Bu, ya. Iya, ketika kalian diberikan kondisi tubuh yang sempurna, nah itu harus baik-baik. Betul. Itu nggih Bu nggih. Oke, betul Nah, terus Bu, iya. mensyukuri Bu, segala. terima kasih nggih atas Sama-sama. pengalamannya yang sudah dibagikan kepada saya, Iya, saya terutama juga mohon maaf ya ada Iya. kekurangan. hingga saya yang banyak belajar. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini bisa dapat pembelajaran bagi saya Bu, ya, dalam Amin. pengambilan keputusan ini.
Terima kasih Bu ya. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Semoga sukses ya Bu. Amin. Amin.